Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang penuh dan berkah ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmatul Islam wal iman was-sihah wal istiqamah. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat istiqamah di dalam agama, yang itu tentu tidak ada yang lebih berharga daripada nikmat-nikmat tadi. Salawat dan salam mari kita berbanyak kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau dan mengamalkannya dan mendakwahkan serta bersabar di atas hal itu semua. Kita melanjutkan membaca sebuah buku yang sangat bermanfaat, yaitu Kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sampai kita pada bab muraqabah, bab senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah salah satu tingkatan tertinggi dalam keislaman, yaitu ihsan atau muraqabah, yaitu seorang hamba itu senantiasa meyakini bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu yang ia ucapkan, ia laksanakan, ia amalkan dan yang lain. Dan itu menjadi hal yang tertanam dalam hatinya. Jadi dia tidak berucap, begitu juga tidak berbuat, begitu juga tidak bertindak, kecuali karena dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikannya, sehingga apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, apa yang dia amalkan, dia selalu berusaha menghadirkan niat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berbuat, bukan bertindak untuk membuat keonaran atau mencari nama baik atau mencari ketenaran dan yang lain, tidak. Tapi yang ia ucapkan dan ia perbuat adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah SWT. Dan itu tertanam. Makanya itu adalah apa? Tingkatan Islam yang paling tinggi, yaitu ihsan atau muraqabah, senantiasa merasa diawasi. Dan kembali Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan kepada kita dalilnya, yang adalah dalil hadis Jibril yang panjang. Kita sampai kepada pertanyaan Jibril yang kedua, yaitu tentang iman. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, iman itu ada 6 rukunnya. Sudah kita jelaskan yang 5. Rukun antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Antu'mina billahi wa malaikatihi, kepada malaikatnya. Wa kutubihi, kepada kutub-kutubnya, kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, kepada para rasulnya. Wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Kemarin sudah kita jelaskan, dan kita akan mempelajari tentang rukun iman yang ke-6, yaitu wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman dengan seperti itu. Nah, 5 yakunu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terjadi pada seluruh makhluknya sampai hari kiamat, itulah yang namanya qadar. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 70. Surat Al-Hajj ayat 70, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ardi, inna dzalika fi kitabih, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa Allah, la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Nah, di antara firman yang menunjukkan bahwa saya semua itu sudah ditetapkan adalah surat Al-Hajj tadi ayat 70. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Nah, kemudian dilanjutkan inna dzalika fi kitab, dan semua itu sudah ada catatannya di dalam kitab, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Takdir itu sudah tertulis. Nah, inna dzalika 'ala Allah yasir, dan sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada takdir artinya beriman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan hal itu semua sampai pun hari kiamat. Nah, dan barakallahu fikum, beriman kepada takdir itu ada 4 hal. Ayat atau yang sering disebut dengan maratibul iman. 4 tingkatan maratibul qadar. 4 tingkatan dalam takdir, dalam ketetapan Allah. Kan Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya domba, atau adanya manusia, atau adanya jin, dan itu ada. Ya kan? Sudah ada. Manusia ada, hewan ada, jin ada. Nah, ini kan berarti ketetapan atau qadarnya Allah, atau takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu terjadi, sebelum itu ada, yaitu apa? Makhluknya ini, yang manusia kan, atau jin kan, atau hewan kan, atau tumbuhan, apa semua yang ada di sini, itu pasti akan melampaui 4 tahap. Ada 4 tahapan, sehingga sesuatu itu terjadi atau sesuatu itu ada. Yang ini para ulama sering menyebutnya dengan maratibul qadar, urutan tingkatan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu. Yang pertama, al-martabatul ula an tu'mina bi anna Allah alimun bi kulli syai'. Yang pertama, bahwasanya tingkatan sampai terjadinya ketetapan Allah ini, apapun itu, yang pertama adalah Allah SWT mengetahui segala sesuatu hal tersebut, mengetahui seluruh makhluknya ini. Seperti itu. Baik sebelum makhluk itu ada, ataupun kesudahannya, ataupun seandainya makhluk itu tidak ada, semuanya Allah SWT tahu. Nah, barakallahu. Jadi itu iman kepada yang kenapa adalah iman terhadap takdir atau ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu tidak terjadi kecuali dengan melampaui 4 tahap. Yang pertama, bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatunya. Seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam suratnya, yaitu At-Talaq ayat 12, "Lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma." Lita'lamu, agar kalian semua tahu, anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir, Allah itu mampu terhadap segala sesuatu, wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah Subhanahu wa taala itu melingkupi segala sesuatu pengetahuannya. Ilmunya Allah SWT itu melingkupi segala sesuatu. Jadi pasti yang
berupa ketetapan Allah SWT, takdir Allah SWT, itu pasti Allah tahu. Allah tahu misalnya makhluknya jumlahnya berapa, manusia itu berapa, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, yang anak-anak berapa, yang tua berapa, seperti itu. Allah tahu cacing, mana yang jantan, mana yang betina, jumlahnya berapa. Itu tahu semua. Karena itu makhluknya Allah, ketetapan Allah. Dan Allah tidak mungkin tidak mengetahui. Makanya pelajaran dari sini baru ini. Wa anallaha ahata bi kulli syai'in. Maksudnya Allah SWT ilmunya itu melingkupi segala sesuatu. Maka coba, mungkin sering kita di depan makhluk kita baik, tapi tatkala sendirian bisa jadi kita tidak sebaik tatkala di depan makhluk. Inilah konsekuensi daripada iman kepada takdir. Salah satunya adalah mengimani bahwasanya segala sesuatu itu diilmui, diketahui oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita menjadi senantiasa diawasi. Sehingga kita berusaha di dalam kesendirian kita dan di dalam kebersamaan kita dengan makhluk dan manusia yang lain itu sama. Itulah muslim, itulah mukmin. Ngarep jawabannya pada baik. Orang yang dondong, ya kan? Dondong kan, masya Allah, mulus, kinclong, ngeling-ngeling, jerone aja, paling geradu, iya kan? Seperti itu. Orang mukmin itu ya depan dan belakangnya adalah sama. Ya kayak apokat lah. Mar kayak kinclong, durinya buket gitu. Seperti itu. Aja kayak dondong, iya kan? Nah, dondong kan lebih murah sama apokat. Alkopat lebih larang karena bentuknya ya apik, jeronnya ya mulus gitu kan. Kecuali yang mau yang lakukan ya terlari. Asal kan seperti itu. Nah, jadi kalau bisa itu kita itu tadi. Nah, yaitu apa? Di depan dan di belakang kita itu sama, seperti itu. Karena apa? Karena mau kita ada di depan makhluk ataupun kita disendirian dengan diri kita sendiri, Allah itu apa? Alim. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melingkupi segala sesuatu. Itu iman terhadap takdir. Jadi tidak ada takdir di sini, ketetapan yang terjadi ini kecuali apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Surat Al-Talaq ayat 12. Tingkatan yang kedua, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilmui segala sesuatunya sampai itu yang belum terjadi, Allah sudah tahu apalagi yang terjadi. Yang kedua adalah az-zaniyah antuk mina bi anna Allah kataba maqadira kulli syai'in ila qiyamis sa'ah. Katabahu qabla khalqis samawati wal ardi bi 50,000 sanatin. Nah, yang kedua bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat segala sesuatu ketetapannya tadi sampai hari kiamat. Itu sudah dicatat ya. Allah tahu, iya tadi. Yang pertama kan Allah mengetahui segala sesuatu, tapi yang namanya tahu akan lebih kuat lagi tatkala tercatat. Dan Allah mencatat semuanya. Makanya tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam misalnya surat Al-An'am, nah, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kunci-kunci ilmu ghaib, kunci-kunci hal-hal yang tersembunyi. La ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib tadi kecuali siapa? Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah SWT tahu apa yang di darat, sebagaimana tahu juga apa yang di laut. Wa man tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah
ada daun yang jatuh kecuali Allah SWT itu mengetahuinya. Wala habbatin fid dhulumatil ardi, tidak pula ada biji yang di kegelapan malam, kegelapan bumi ini kecuali Allah SWT mengetahuinya. Wala rabbin wala yabisin, tidak yang basah, tidak yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali sudah ada di kitab yang mubin, yang sangat jelas. Kitab yang mubin berarti Lauhul Mahfuz. Ya, semua sudah tercatat. Seperti itu. Jadi, Masya Allah, semua sudah ada catatan. Ini mengajarkan kepada kita, tatkala ada perkara yang penting itu dicatat. Seperti itu. Tatkala ada perkara yang penting dicatat. Karena apa? Allah saja tidak mungkin lupa aja mencatatnya. Bagaimana dengan kita? Makanya terkadang kita itu terjadi cekcok. Karena apa? Karena satu-satunya adalah kita lupa dengan mungkin akad atau perjanjian atau sesuatu yang terjadi antara sesama. Bahkan terjadi antara saudara. Kenapa? Karena hal tersebut tidak tertulis. Padahal yang namanya manusia dinamakan manusia. Sumiyal insan linisyan. Dikatakan manusia sebagai insan. Kenapa? Linisyanihi, karena seringnya lupa. Seperti itu. Makanya Allah saja yang nggak mungkin lupa. Allah saja yang ilmunya sempurna, itu masih mencatat apa saja yang menjadi ketetapannya. Lah bagaimana dengan kita? Itu. Makanya yang gak jaga kadang barangnya terjadi langka. Iya. Barangnya habis, jualannya laris, tapi apa? Modalnya habis juga. Kenapa? Tidak dicatat. Modal pira, betul oleh pira, singgo akomodasi, transport, tenaga kemasan, biaya produksi dan yang pira, betul oleh pira, lah orang penting itu. Seperti itu misalnya. Akhirnya apa? Ya apa? Silakan mau dicatat dan silakan dicatat juga baik, gitu kan? Tapi kan di sini rasa-rasa apa? Barangnya itu, duitnya orang karena tidak jelas arah dan arus apa pemasukan dan pengeluaran. Padahal kita sering bantu, kan seperti itu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak akan pernah lupa, yang mengetahui segala sesuatunya. Takdirnya itu karena itu penting. Bok nanti ada manusia yang protes, ini loh catatannya. Itu saja dicatat coba. Berarti kita makhluk harusnya lebih mencatat apa yang memang penting bagi kita, terutama dalam perjanjian-perjanjian. Seperti akad-akad itu, nikah dicatat, seperti itu. Bujuri papa tadi nambah mandi dan yang lainnya seperti itu misalnya. Utang piutang dicatat, jangan sampai lupa seperti itu. Nah, itu yang kedua, yaitu apa? Allah SWT mencatat seluruh ketetapannya. Nah, kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah al-imanu antu'mina bi anna kulla syai'in wa huwa bi masyiatillahi la yakhruju an masyiatihi syai'un. Kita mengimani tentang ketetapan ini, takdir ini pasti karena memang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang apa? Kehendak Allah. Jadi semua yang terjadi ini memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin tidak. Mungkin ada yang aneh. Ini dikehendaki Allah? Iya. Berarti ini kehendak Allah? Iya. Ya terus ngapain saya? Kan seperti itu kan? Kalau memang ini kehendak Allah, otomatis kalau kita punya kehendak, kita punya kehendak tidak? Manusia punya kehendak tidak? Punya. Allah punya kehendak tidak? Punya. Gak mungkin kehendak kita mendahului kehendak Allah. Makanya yaudah. Makanya kadang ini pada masalah ini, pada masalah masyiat, orang itu kadang terjatuh.
Dalam apa? Dalam itikal. Itikal itu gambarnya membahas maksudnya pasrah bongkokan. Wis bodoh bola sekarang Gusti Allah. Nah itu kelihatannya benar, tapi salah. Seperti itu. Memang benar. Segala yang terjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini pasti itu karena masyiatullah, karena kekarepan itu apa? Kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia juga punya kemauan, punya irodah, punya masyiat, punya kehendak. Cuma kehendaknya memang di bawah kehendak Allah. Lalu terus bagaimana sikap kita? Apa kita pasrah seperti wayang yang dia itu tidak mungkin bergerak kecuali digerakkan oleh siapa? Dalamnya. Tidak seperti itu. Kita bukan wayang. Allah menciptakan kita itu makhluk yang sempurna dalam sebaik-baik penciptaan. Makanya sikap kita bagaimana? Ya sebagaimana sudah ditentukan oleh Allah. Allah SWT menyebutkan wa ma tasyauna illa ayyashallah. Tidaklah yang kau kehendaki kecuali pasti itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Berarti yang terjadi ini pasti karena kehendak Allah. Iya betul. Berarti kalau saya miskin sudah karena kehendak Allah. Belum tentu. Kalau saya sakit berarti saya kehendak Allah. Belum tentu. Belum tentu dalam artian apa? Kalimat ini bisa benar, bisa salah. Bisa benar tatkala ini untuk apa? Menetapkan bahwasanya takdir itu dari Allah. Tapi bisa salah kapan? Kalau dia menggunakan kalimat ini untuk menyalahkan takdir. Misalnya seperti sama-sama orang Allah tetapkan untuk miskin, sama-sama. Tapi pasti ada sikap dia tatkala menerima ujian miskin itu beda-beda, ya kan? Ada yang dia bersabar dan mencari solusi agar dia keluar dari kemiskinan, iya tidak? Ada yang dia mencari-cari kesalahan orang lain, dan ada yang paling parah, dia menyalahkan takdir, sehingga muncullah lagu apa? Takdir memang kejam, nah itu kan sampai diprotes sama MUI dulu itu kan, seperti diganti judulnya itu kan, seperti itu. Judulnya apa mas? Diganti apa? Anda dengan senang hari Mbak Desi seperti itu barakallahu. Jadi kalimat tatkala kita menetapkan takdir itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar. Tapi tatkala dia sedih dengan keadaannya, kemudian dia menyalahkan takdir, maka ini salah. Dan kita kalau ganu orang yang baca Quran, lalu takdirnya bukan orang yang baca Quran bagaimana? Nah, kalimat ini benar atau salah? Kalau kalimat ini digunakan untuk jawaban seperti itu, maka kalimat itu salah. Kalau kalimat memang seseorang tidak akan bisa baca Quran kecuali kalau Allah SWT kehendaki untuk bisa, itu memang benar. Tapi tadi dia menggunakan takdir tadi untuk menyalahkan apa? Allah dan ketetapannya, maka itu salah. Kenapa salah? Pertama, takdir itu perkara yang gaib, tidak ada yang tahu, iya kan? Takdir kita besok kaya atau sakit atau miskin atau sehat kan tidak ada yang tahu, gitu kan? Berarti kalau tidak ada yang tahu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan yang kedua untuk apa? Prasangka baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana inda dzanni abdi." Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan perasaan hamba-Ku kepadaku. Berarti harusnya kita dengan takdir itu harus pasangannya apa? Berarti kalau kita prasangka buruk dengan takdir, salah atau tidak? Salah. Apalagi sampai menyalahkan takdir tadi, itu bukan prasangka baik, itu bukan prasangka buruk, malah itu lebih buruk daripada prasangka buruk karena dia sudah menyalahkan. Iya kan? Jadi itu. Kenapa? Kalau kita boleh berdalil dengan apa? Takdir, karena pertama takdir itu perkara yang gaib,
Tidak ada yang tahu. Yang kedua, kita disuruh oleh Allah SWT untuk apa? Selalu berprasangka baik dengan takdir. Makanya coba, tidak ada itu orang yang sukses dunia dan akhirat kecuali dia adalah orang yang selalu husnuzon. Gitu ya. Maaf, orang kafir di dunia itu yang Allah SWT limpahkan bagi mereka dunia itu, tokonya banyak sekali, mobilnya super car dan yang lainnya, rumahnya mungkin masya Allah seperti itu. Coba lihat, jangan pernah bergaul dengan mereka. Mereka itu orangnya coba optimis atau pesimis, Mas Ari? Luar biasa optimisnya. Dia tidak prasangka baik. Allah ganjar itu, Allah adil atau boleh? Adil, bisa adil. Karena dia selalu berprasangka baik, maka Allah apa? Kasih prasangka baik dia. Tapi prasangka baik dia kan dalam masalah apa coba? Dunia, saya sukses, bisnis saya mati gol, usaha saya masih hidup. Jangan silakan mau bergaul dengan orang apapun yang sukses, nggak ada itu yang namanya. Aduh, zaman kita kiamat, lihat modal umat. Aduh, pamper. Ya warga pakai. Seperti itu. Aduh, gandulan titipan gitu. Dagang bedus sing ajeng tuku sapa kok. Seperti itu. Tidak ada itu. Ahli dunia itu yang pikirannya seperti itu. Enggak ada itu. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan bagi mereka dunia itu prasangka positif thinkingnya itu luar biasa. Optimisme itu luar biasa. Sampai mereka orang kafir, coba saja. Maka mereka walaupun orang kafir, karena dia telah prasangka baik dengan takdirnya, maka Allah itu adil tidak? Adil. Makanya Allah SWT apa? Berikan pada mereka apa? Apa yang mereka prasangka baik. Prasangka baik tentang apa? Karirnya, bisnisnya dan yang lainnya kan? Yang muslim malah subhanallah. Anak-anak Islam. Aja mimpi dari pejabat. Dan bapaknya kayak gitu, tukang ngarit, tukang beres aja mimpi subhanallah. Apa susahnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang itu menjadi pemimpin sih? Menjadi raja. Fir'aun itu yang maksiatnya luar biasa, yang kekufurannya luar biasa, itu masih Allah SWT berikan apa? Kerajaan yang sangat luas. Korun gitu loh. Yang kurang apa kekufurannya kepada Allah SWT, mengingkari nikmat-nikmat yang dia miliki luas sekali. Bahwasanya kemudian Allah itu diingkari, masih diingkari, tapi dia dalam dunia pasti mereka nyampe raja, kata Fir'aun itu kan. Ini uhilimin, wa umit. Bahkan Fir'aun sama saya bisa menghidupkan juga, dan saya juga bisa mematikan seperti Tuhan di seperti Tuhan Musa. Seperti itu. Luar biasa itu optimismenya sebagai seorang raja. Maka dia betul-betul jadi raja. Harusnya seorang muslim itu optimis terhadap takdirnya dia. Saya insya Allah, karena kita tidak boleh mendahului takdir. Insya Allah tahqiqan. Sebenarnya mau bila nggak mau insya Allah itu sebenarnya yakin gitu. Cuma nggak boleh, ya kan? Tetap harus kita insya Allah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu kalau bilang insya Allah itu insya Allah tahqiqan. Insya Allah betul-betul ini akan terrealisasi. Insya Allah ini betul-betul akan apa? Terjadi. Seperti itu. Kalau insya Allahnya kita sekarang, aduh musibah. Enggak sekarang ngaji ya kan? Kalau jawabannya insya Allah, aduh alamat gitu. Ini mesti nggak datang gitu. Kemungkinannya 80%-nya tidak datang gitu kan? Jawabannya iya. Begini, kemungkinan 80%-nya adalah datang. Tapi kalau jawaban ya insya Allah ya, udah kalau jawabannya gitu. Kemungkinan tidak datangnya lebih banyak. Itu nggak seperti itu dulu. Insya Allahnya kaum muslimin dulu itu sebenarnya iya yakin saya bisa, cuma saya tidak boleh apa
mendahului ketetapan Allah. Sehingga saya bilang insya Allah, jika Allah menghendaki. Tapi prasangkanya baik banget, iya pasti Allah menghendaki. Cuma kita nggak boleh. Akhirnya kita bilang insya Allah. Makanya Syekhul Islam kalau bilang insya Allah adalah insya Allah tahqiqan. Iya. Ya, kalau Allah menghendakikan, yakin Allah menghendakinya sesuai dengan prasangka yang baik. Baru, mari kita koreksi coba dalam kehidupan kita, baik dunia kita ataupun ibadah kita. Kau ngaji, masih boleh, masih baca, pesimistis. Aku sih usah, mau 17. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan apa? Pelanggan ini semangat itu loh. Seorang bisa malam ini saya butuh ngaji kok kayak gitu. Engkau dijujukin engkau berkajian Arisa. Apa susahnya Allah menjadikan hati customer kita itu untuk apa? Manut seperti itu kan. Tapi karena kita itu kurang optimis. Nah itu yang perlu kita ketahui. Betul, segala yang terjadi itu karena kehendak Allah. Tapi ingat, kita juga punya kehendak. Tapi ingat, memang kehendak kita di bawah kehendak Allah. Tapi ingat, namanya takdir itu sesuatu yang mubrom, sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita nggak tahu catatan kita di Lauhul Mahfuz. Dan kita diperintahkan untuk berprasangka baik kepada Allah. Dan Allah sampai menjadikan apa? Ana inda dzanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hambaku terhadap aku. Mungkin sekarang kan kamu tahu ajaran baru itu mengenai bocah bisa. Mohon maaf, mungkin di Mas yang pengen sih yang ngomore atau mana nanti. Nah itu loh. Kenapa ada tapinya gitu loh? Tapi kenapa ada tapi? Coba dibuat tapinya. Bismillah, insya Allah tekanan yang mulai. Yakin seperti itu, daftar tekanan, duit kok. Maksud kurang pada waktu seperti itu. Datang sudah, daftar. Diterima dan tidak diterima kita pasang baik kepada Allah. Insya Allah akan ada solusi. Apa salahnya? Apa susahnya Allah memberikan rezeki yang tidak terduga-duga untuk kita? Itu baru. Jadi perasaan apa ya? Optimis itu. Dan masya Allah, saya pernah bekerja pada orang Cina. Pernah ambil 8 bulan. Itu luar biasa mereka. Untuk menanamkan optimis pada kita itu luar biasa. Seperti kita gagal dalam satu rumah. Misalnya kita menjual sepeda motor atau alat elektronik ke suatu sales misalnya. Coba itu memang benar ya. Bismillah itu gagal. Dalam RT itu padahal ada berapa rumah? 5 bulan rumah. Berapa rumah yang Anda sudah masukin? Baru 4. 4 yang 3 gagal, yang 1 berhasil. Itu bagi orang Cina itu, bagi orang-orang itu sudah luar biasa sebenarnya. 4 gagal 3 itu luar biasa. Karena masih ada berapa? 46 rumah yang memerdekakan itu dalam satu RT. Bayangkan kalau yang berhasil seperempatnya, berarti 12 rumah ACC sehari. Kalau komisinya 1 juta, 12 juta sehari. Tapi kita masuk baru 3 rumah sudah gagal semua. Sudah mengeluh. Iya. Padahal masih puluhan rumah yang belum kita masuk. Kita jualan. Baru nawar-nawar papat gagal, toko papat masih belum jikot. Padahal di belakang toko 4 itu masih ada ratusan toko. Iya. Seperti itu Bapak. Itu optimis. Makanya Bapak itu, kenapa para sahabat itu subhanallah jumlah mereka sedikit, tapi mereka itu tak kalah bertempur dengan orang-orang kafir perang Badar.
Jumlah kaum muslimin sekira 300-an, 313. Orang kafir Quraisy waktu itu ribuan, 1000 lebih, 3 kali lipat. Itu subhanallah, menang dengan kemenangan yang luar biasa, dan tidak pernah ada kekalahan dalam perangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dalam satu perang. Itu pun karena tadi pasukan pemenang yang diletakkan di mana, bukit-bukit itu menyelisih perintah Rasul. Iya kan? Tidak pernah kalah semua. Itu menunjukkan apa? Rasul itu bukan karena semata-mata apa ditolong oleh Allah. Iya, semuanya gak cuma Rasul, kita semua ditolong oleh Allah. Masalahnya apa? Rasul itu optimisnya luar biasa, prasangka baiknya luar biasa. Makanya suatu saat Umar radhiyallahu anhu itu datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ingin menyedekahkan separuh dari hartanya, Masya Allah, dan diterima karena dia selalu berlomba-lomba kebaikan dengan Abu Bakar. Kemudian dia mengatakan, aku menang, alhamdulillah, karena Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar datang. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, anfaqtu mali kullan. Aku infakkan seluruh hartaku. Taruh tadi apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah wa Rasulullah. Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Dan itu diterima oleh Rasul. Kenapa diterima? Karena dia Rasul SAW tahu persis keimanannya Abu Bakar. Bagaimana prasangka baiknya Abu Bakar? Dia yakin bahwasanya mana sedekah min malin. Semua kita tahu hal ini. Tidak pernah yang namanya sedekah itu mengurangi harta. Semua kita tahu. Sedekah tidak mengurangi harta. Tapi masalahnya adalah keyakinan antara seseorang tentang hadis tersebut sama atau tidak? Tidak akan pernah sama. Abu Bakar itu disebut as-siddiq, orang yang sangat membenarkan kepada Rasul. Makanya dia Rasulullah SAW izinkan untuk apa? Menyedekahkan seluruh hartanya. Karena dia yakin Abu Bakar tidak akan pernah mengemis. Abu Bakar paham dengan mana sedekah min malin. Keimanannya dengan hadis luar biasa. Sehingga tidak pernah itu Abu Bakar itu miskin. Padahal sudah pernah diinfakkan seluruh hartanya. Abu Musa al-Ash'ari datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya berikan 2/3 dari harta saya. Yang sepertiga saya tinggalkan untuk anak saya yang karena dia punya anak satu waktu itu. Seperti itu. Enggak boleh. Kalau begitu setengahnya ya Rasulullah. Enggak boleh. Kalau begitu sepertiganya Rasulullah. As-sulus bersih. Sepertiga besar apa? Sepertiga besar apa? Kan tadi keimanan Abu Musa dan Al-Asy'ari dengan Abu Bakar dengan Umar tidak sama. Sebagaimana keimanan Umar dengan Abu Bakar tidak pernah sama. Karena ini optimisme, keyakinannya seseorang, prasangka baiknya dengan takdir terhadap Allah SWT tidak sama. Makanya sobat sekarang ini rubah mindset kita. Selalu positif thinking kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wis yang mulai kepenak insyaallah. Wis yang datangnya laris insyaallah. Wis yang tanyane berkah insyaallah. Wis anaknya nyengkah kegampang urusannya insyaallah. Wis yang insyaallah gampang sembahyang insyaallah. Wis yang belajar apa-apa insyaallah bisa insyaallah. Seperti itu. Jadi itu ya, iman kepada takdir. Itu yang ketiga, tingkatannya adalah beriman bahwasanya seluruh ketetapan ini, seluruh takdir ini karena memang sebab masyiatullah, karena sebab kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah yang tingkatan yang keempat adalah al-khalq. Bahwasanya Allah mengilmui tadi, kemudian Allah apa? Mencatatnya, kemudian Allah mengkehendakinya, kemudian Allah SWT menciptakannya. Seperti itu. Barakallahu. Makanya di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tingkatan yang keempat,
Bahwa al-iman bi anna kulla syai'in makhluqun lillahi. Segala sesuatu ketetapan Allah ini adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Az-Zumar ayat ke-62 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu, sampai pun perbuatan kita, sampai pun ucapan kita. Seperti itu. Jadi semua ini adalah makhluknya Allah. Jadi Allah setelah mengilmui, kemudian mencatat, kemudian berkehendak, kemudian beraksi, yaitu dengan apa? Mencipta. Makanya barakallahu fikum, siapa yang usahanya tidak pernah gagal? Ada enggak yang apa saja yang dia kehendaki semuanya terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi? Siapa? Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Nah, kita kan kadang punya kehendak, ya tidak? Punya cita-cita kan? Cita-cita dengan itu banyak yang berhasil atau banyak yang gagal? Coba, pengen anaknya umur 7 tahun hafid Quran 30 juz 30 udah berapa belum gitu misalnya kan? Pengen ini dan itu. Coba saya tanya, baru kalau kita kan punya keinginan, kita pengen menciptakan sesuatu, ya tidak? Sekarang yang kita inginkan dan yang ingin kita ciptakan itu banyak yang terrealisasi atau banyak yang gagal? Banyak yang gagal. Kenapa? Sebenarnya Allah SWT tatkala menyebutkan 4 tingkatan tadi itu menjadi contoh. Allah SWT itu bisa menciptakan sesuatu itu tidak tanpa sebab lah, pun yang menjadi kan. Tapi Allah mengajarkan kepada kita ada tingkatannya. Yaitu apa? Ilmu, yaitu apa? Catat dengan rapi, yaitu apa? Tanamkan kehendak yang kuat, yaitu apa? Aksi yang kuat. Jadi kalau kita pengen sukses dalam cita-cita kita, yang pertama itu ilmu itu. Kita mau apa? Kita mau ternak apa? Ilmu ternak tersebut. Kalau enggak, berantakan nanti. Walaupun modalnya banyak, karena nggak punya ilmu nih. Tubuh berdus langsung berduduk 100 ekor, burung lewat makan, burung lewat tanaman. Yang itu menjadi makanan pokok, makanan pokok domba atau kambing. Kelebakan, kan seperti itu. Ilmu dulu. Setelah ilmu apa? Catat dengan rinci. Allah saja yang tidak pernah lupa itu mencatat dan tidak ada satu pun yang terlewat. Ya, kita tidak pernah mencatat. Dicatat itu obat cacing, wedus, obat pilek apa, herbal apa, singan apa, kandang dunia ukuran seperti. Kalau punya karyawan ada catat tubuhnya jam pira, badannya jam pira. Coba yang melakukan seperti ini adalah orang-orang muslim, orang kafir. Antum masuk Indomaret itu mau Indomaret Cilongok, Indomaret Adipahan, Indomaret Rosari, Indomaret manapun mesti pada baik, mesti lawannya senyum. Letaknya barang-barang juga sama. Mie di sini, beras di sana, coklat-coklat yang mahal-mahal di tempat kasir, semuanya sama. Karena itu sudah ada SOP-nya itu. Operasional sudah ada itu. Diilmuin dan itu tercatat. Kalau datang berarti bukan jam itu harus menyiapkan ini sudah tercatat semua dengan rapi. Paling itu pelatihan jadi mereka itu telitinya seperti itu. Dan setelah mencatat, kemudian apa? Kita berkehendak, tanamkan pada kita tekad yang kuat. Seperti itu. Yang berusaha bila buka seminggu badannya payu loro payu telu wis kendho. Harus sepi berat. Seperti itu. Harus ada tekad yang kuat. Setelah tekad yang kuat harus beraksi sudah. Beraksi, mikir kiri gitu sebelum orang seperti itu. Kita lakukan. Nanti kok
Situ siapa? Kemudian di pergerakan pribadi jalan aja, nanti akan mengalir dengan sendirinya. Nanti terbuka link-linknya. Coba sih kita tanya pada pengusaha-pengusaha tadi yang sudah melakukan prakteknya. Awalnya sama dengan kita, sama-sama nggak tahu, tapi dia beraksi, akhirnya ketemu. Oh nih, oh di kota ini, oh malah berarti gudangnya, oh malah berarti produsennya nanti seperti itu terus. Tidak ada yang maklumat itu tiba, pengetahuan itu tiba-tiba datang secara langsung. Nggak ada. Dengan sendirinya akan terbuka. Itu. Jadi ini ambil pelajaran dari Maratibul Qadar ini, dari tingkatan Allah, ketetapan Allah tadi. Nah, ini yang bisa kita jelaskan. Bahwasanya iman yang ke-6 yaitu iman kepada takdir. Takdir itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatannya ada berapa? 4. Allah mengilmui segala ketetapan tadi. Kemudian Allah mencatatnya, semuanya tercatat, itu enggak ada yang enggak ada yang tidak. Kemudian Allah menghendaki dan Allah menciptakan. Maka kalau kita ingin sukses dalam bidang itu tadi, ilmu catat dengan rinci, kemudian apa? Tanamkan kehendak yang tekad yang kuat, kemudian melakukan aksi. Mohon maaf kalau ada kata yang berkenan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.